Oke, langsung aja mulai nih. Jadi kita dari CSC pengen kenalan dulu nih. Pokoknya dari mentor dulu ya. Dari gua dulu nih. Kenalin, nama gua Hafiz Aymar Maulana, biasa dipanggil Aymar. Gue dari TI 4A. Nah, boleh lanjut ke mentor yang lain, boleh kenalan. Oke, gue Fadil, Muhammad Fadil Dumbi dari TI 4B. Nah, itu mentor udah pada kenal nih. Pokoknya salam kenal ya buat semuanya ya. Jadi kita feel free aja kalau mau ngobrol, mau apa, mau nanya apa. Pokoknya tinggal chat aja salah satu mentor gitu. Sekarang gilirannya untuk kalian nih yang mau kenalan. Sekalian kita absen juga ya. Coba nih, mulai dari Raffi Anindito deh, boleh kenalan. Ada nggak Raffi Aninito? Cuma nama sama kelas aja udah gitu aja. Singkat aja kok, biar kita tahu. Juga nggak canggung nanti kalau pas offline. Raffi Aninito ada nggak? Iya betul, kamu betul. Boleh kenalan. Eh, Gimana ya kenalannya? Nama sama kelas udah gitu aja. Eh, Nama saya Raffi Anindito dari kelas TI 3B. Saya tingkat 2 kemarin baru masuk. Kira di tahun sebelumnya nggak sempat daftar. 3B atau 4B nih? 4B, 4B. Oke, makasih Raffi. Terus sekarang Muhammad Fawas Aiman Muktia. Nama, nama panggilan, nama kelas. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Fawas Eman Muktia, panggilannya Fawas. Saya dari TI MSU 1. Dari MSI 1. MSI 1. Iya. Oke, Fawas. Makasih Fawas, salam kenal Fawas. Iya Kak. Oke, boleh lanjut sekarang Muhammad Noval Zakwan. Nama panggilan, nama kelas. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Topar Zakwan, saya dari kelas TI 2A. TI 2A. Oke, Ya, Kak. salam kenal, makasih. Ya, Lanjut Kak. sekarang Wildan Zulfikar. Halo guys, perkenalkan Halo. nama saya Wildan Zulfikar, saya dari kelas TI 2A. Salam kenal semuanya. Ya, salam kenal. Hai Wildan. Makasih Wildan. Ya, sama-sama Kak. Sekarang Andi Rizky Mahesa. Ada Andi Rizky? Andi Rizky. Ada nih di Meet nih. Boleh kenalan kali Andi. Oh iya lupa nyalain mic. Sorry. Oke. Ya, kenalkan nama saya Andi Rizky Mahesa dari kelas TI 4A. Oh, dari Kenal semuanya. kakak nih. Iya, Sama berarti iya. kita ya? Iya. Kenal gua Kalau nggak nggak salah nih? sama sih. Iya, kayaknya Oh kenal. iya. Ya. Kenal. Oke. Iya. Terima kasih. Oke, lanjut. Sekarang Zevanya Aldrin Gian Diva Wibowo. Boleh kenalan. Halo semuanya, kenalin aku Zevanya Aldrin Geneva Ibowo, panggilannya Anya. Aku dari kelas TMJ 2B. Oh, kelas TMJ 2B. Anya ya? Tadi itu kelas mengganti udah? Udah. Oh, udah. Oke. Makasih Anya. Lanjut ke Muhammad. Ada nggak Muhammad di sini? Ada bang. Oh ada. Boleh. Halo semuanya. Ya. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad. Ya Muhammad aja dari kelas TI 2B. TI 2B. Salam kenal Dipanggilnya semuanya. Muhammad. Iya bebas sih bang. Ada yang manggil Mamet, Mamat terserah sih. Mamet aja kali ya. Lebih enak kali ya Ya. Mamet. Boleh bang, boleh. Oke. Makasih Mamet. Sekarang lanjut ke Muhammad Mufti Ismail.
Halo Bang, nama saya Muhammad Tufti Ismail, bisa dipanggil Ismail Bang. Ismail. Saya dari kelas TI MSU. Oh, TMSU. Oke, salam kenal. Makasih, Ismail. Lanjut ke Makreva Akbar. Halo semuanya, nama saya Makreva Akbar dari kelas TMJ 2B, barang sianya. Panggilannya Barengannya, Akbar. Akbar. Barengannya berarti ya. Ada barengan siapa lagi di sini selain Anya? Ada Gea, terus Sadam. Dia sama Sadam. Oke, dia belum di absen nanti. Oke, thank you Akbar. Lanjut Oke, ke Bang. Hafiz Rizky Sekario. Ada gak? Ada Kak. Ada. Boleh kenalan. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rizky Secerio, biasa dipanggil Apis, saya dari kelas TI MSU. Ih, Apis. Sama kita, depannya Apis juga. Iya Kak. Oke, panggilnya Apis ya? Salam Iya. kenal. Salah Kak. Oke, makasih. Lanjut ke Sultan Fajar Pieraldi. Ada gak? Halo, salam kenal. Nama saya Sultan Fajar Prialdi. Saya dari TMJ 1A, biasa dipanggil Sultan. Bisa Fajar juga sih. Kalem dong ngomongnya, jangan cepet-cepet, kalem. Santai. Sultan, biasa Sultan ya? Iya. Oke, salam kenal. Terus, makasih Sultan. Lanjut ke Ferdian Ananda Setiawan. Ada nggak? Ada Kak. Oke. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ferdian Ananda Setiawan, biasa panggil Ferdi dari kelas TI 2A. Dari kelas TI 2A, dipanggil Ferdi. Oke, makasih. Sekarang Nur Wahid Hidayatullah. Ada nggak? Ada Kak. Halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Nur Wahid Hidayatullah dari TI 2A, bareng sama Ferdi. Oh, bareng sama Ferdi. Ada barengan lagi nggak? Itu Wildan. Oh, Wildan. Tadi Wildan. Ada juga Ahmad. Itu Muhammad juga Mehmet, itu aslinya 2A, itu dipindah tapi Kak. Oh, kenapa dipindah dia? Kelasnya kepenuhan. Oh, kepenuhan. Iya. Oke. Ini dipanggilnya tadi apa? Wahid. Oh, Wahid. Thank you, Wahid. Iya. Sekarang lanjut Cinta Permatasari. Cinta? Ya. Halo semuanya. Halo. Kenalin, aku Cinta Permatasari, biasa dipanggil Cinta. Hobi, enggak bercanda. Oke. Dari kelas berapa, Cinta? EN2B. EN2B. Ada temennya nggak? Itu kan di luar JTIK ya? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke deh. Iya, benar. Pokoknya kalau nggak ada temen jangan males ya. Tetap belajar juga ya. Oke. Thank you, Cinta. Lanjut ke Gea nih temennya Anya sama Akbar. Halo semuanya, nama gue Gea Geltra, tapi biasa dipanggilnya GG dari kelas TMJ 2B. Oke, GG. Ini GG waktu itu bukan waktu wawancara, ada taekwondo juga ya hari Sabtu ya? Iya benar. Kenapa itu taekwondonya lagi libur dulu? Karena puasa jadi latihannya sore. Jadi sore. Terus juga itu kan latihannya Senin sampai Sabtu, tapi aku pakai Sabtu itu buat CSC, jadi istirahat. Oh, berarti walaupun ada taekwondo hari ini, berarti nggak dulu berarti? Latihan, tapi selama puasa ini tuh latihannya jam 5 karena puasa. Oke. Kita juga nggak lama kok, keburu santai. Thank you GG. Lanjut ke Muhammad Arya Maulana. Halo, kenalin. Saya Muhammad Arya Maulana dari TI2B. Oke. Makasih Arya. Ayo lanjut ke Ibrahim Mumtaz sama Dikun. Kayaknya gue tahu nih Ibrahim nih. Ada nggak nih Ibrahim? Ada. Nah. Maaf, ada yang nelfon bang. Dalu. Buset. Itu soundtrack Better Call Sorry Saul. bang, maaf bang. Ada yang telepon bang, maaf bang. Oke. Boleh jawab dulu, nanti kenalan nanti deh. Boleh. Ntar aja dah. Ya. Oh nanti. Ya udah boleh kenalan. Oke. Halo semua, perkenalkan nama saya Ibrahim Mumtaz sama Dikun. Saya dari TI 2A. 2A. Oh, kayak si Mehmet tadi ya? Sama siapa satu lagi? Oh ya tadi. Oke, Baim. Thank you. Sekarang lanjut ke Faiz Fatah. Ada nggak? Faiz Fatah.
Ada Kak. Ya, boleh kenalan. Ada Kak. Perkenalkan nama saya Faiz Fatta, dipanggil Fafa dari TMD 2B. Fafa dipanggilnya? Kenapa tuh Fafa? Ya. Kenapa nggak Faiz? Karena banyak yang namanya Faiz. Oh, jadi Fafa itu unik gitu, biar unik dikit gitu ya? Oke, thank you Fafa. Sekarang lanjut ke Ahmad Yahdan. Halo, perkenalkan nama saya Ahmad Yahdan dari kelas TI 2A. Oh, banyak ya yang dari T2 ya? Keren. Iya, Bang. Thank you Ahmad. Dipanggil Ahmad ya? Atau Yahdan? Iya, Bang. Ahmad boleh, Yahdan boleh, sama aja. Oke. Sekarang lanjut ke Azrial Dias Putratama. Ada nggak? Azrial Dias. Oke, nggak ada, dia izin. Oke, sekarang lanjut deh. Ibnu Sadam Wicaksana, ada nggak? Halo, perkenalkan nama saya Ibnu Sadam Wicaksana, biasa dipanggil Sadam. Saya dari kelas TMJ 2B. TMJ 2B. Wah. Ya. Oke, makasih Ibnu. Ibnu atau Sadam dipanggilnya? Sadam. Sadam. Oke, thank you Sadam. Sekarang lanjut ke Muhammad Rifat Syahman Hambali. Halo semuanya, nama saya Muhammad Rifat Syahman Hambali, saya dari kelas TI 2B. TI 2B. Dipanggilnya siapa ini? Rifat atau Syahman? Rifat, Kak. Rifat. Oke, Rifat. Makasih Rifat. Ya. Lanjut ke Haidar Aditya Baran. Ada Kak. Assalamualaikum, nama saya Haidar Aditya Baran. Biasa dipanggil Haidar dari kelas TI 4A. 4A. Oh, kita Ya. sekelas berarti. Oh iya, Salam saya kenal juga ya, sering salam lihat. kenal. Salam kenal ya, nama saya Oh, Haidar. sering lihat. Kok nggak buka Maaf, kamera? Kak, lagi dalam meeting Kak. Oh, lagi meeting. Nggak apa-apa. Sekarang lanjut nih, Muhammad Brian. Halo, salam kenal. Nama saya Muhammad Brian dari kelas TI 4A. 4A lagi. Sama lagi. Real kah? Oh my God, keren. Oke deh, lanjut sekarang. Muhammad Rizky Pratama. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Pratama, biasa dipanggil Iki. Saya dari kelas TI MSU. TIMSU, oke. Iki berarti ya dipanggilnya. Makasih Iki. Sekarang lanjut ke Nicholas Aldo Immanuel Haikase. Nama saya Nicholas Aldo Immanuel Haikase. Saya dari AN23. Gimana? Boleh diulang? Tadi kurang dengeran. Nama saya Nicholas Aldo Immanuel Haikase dari AN23. AN23. Oke. Ada temennya nggak di sini? Aldo, Nicholas. Ada. Ada? Tapi beda kelas sih. Oh, beda kelas. Bukan di Softdev ya? Softdev juga. Oh, Softdev Cuman juga. nggak masuk dia. Oh, Iya. Oke, Nicholas. Lanjut ke Muhammad Aziz Saputra. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Aziz Saputra, biasa dipanggil Aziz atau Aziz, dari kelas TMJ 2A. TMJ 2A. Oke, makasih Aziz. Lanjut ke Ridho Syahtra Pratama. Halo semua, kenalin nama saya Ridho Syahtra Pratama, biasa dipanggil Ridho dari TI 2B. Gua TI 2B. Ridho, jadi kenapa alasan lo pilih Softdev? Kenapa alasan lo pilih Softdev? Kenapa nggak Cybersec? Oh, udah. Sekarang lanjut ke Miftahul Rigin. Ada nggak Miftahul? Ada Kak. Halo semua, perkenalkan saya Miftah Kularigin, biasa dipanggil Miftah dari kelas TI MSU. Oh, TI MSU. Ini emang nama middle name-nya A doang? Iya Kak. Oh, oke. Baru ketemu. Ya, salam kenal ya, Miftahul. Oke, sekarang terakhir nih, lanjut ke Syifa Berlian Agalita. Ada nggak? Nggak ada ya?
Kayaknya sih izin sakit sih ini. Oke deh, itu aja sih perkenalannya. Pokoknya cukup sekian perkenalan di awal dulu. Pokoknya perkenalan itu biar kita ya saling kenal aja yang on cam, jadi kita tahu mukanya siapa. Jadi kalau ketemu kita nggak awkward, kita bisa saling sapa, saling sharing. Terus juga untuk yang izin, yang sakit, kita coba doakan dulu ya. Semoga mereka cepat sembuh, cepat pulih, terus cepat ngumpul lagi, cepat belajar sama kita semua. Itu aja deh. Oke deh, perkenalannya segini dulu. Boleh dilanjut, Fadil? Oke, makasih banyak Kak Imar udah mimpin perkenalannya. Lumayan banyak yang nggak datang ya. Oke, ini sebelumnya maaf banget nih kalau mentor-mentornya kayak kurang fokus, karena jujur ini kita bertiga lagi pada ada kelas juga, double meet. Jadi ya mohon dimaklumi. Oke, biar nggak makan waktu juga karena katanya tadi ada yang mau leave early ya. Untuk pertemuan pertama ini kita nggak masuk programming dulu. Kita masih di pengenalan dan instalasi tools kita. Oke, mungkin pertama jelasin peraturan dulu di ini ya, di softdev ini. Sebentar. Oke. Sedikit penjelasan lagi tentang peraturan kita. Di softdev ini defaultnya itu offline, kelas offline di ruang AA 201 lantai 2 gedung AA atau gedung TIK pada hari Sabtu, dan untuk jamnya itu menyesuaikan kondisi. Idealnya sih siang jam 12, jam 1, tapi kalau misal ada keadaan lain, ada kebutuhan lain, mungkin dipindahkan jadi pagi, atau kalau kalian semua pada setuju bisa saja malam tapi online, malam online melalui Google Meet kayak sekarang. Yang kedua itu mengenai source code. Nanti kalian di sini dibagikan source code pembelajaran bersama dengan modul-modulnya. Modulnya itu biasanya berbentuk PowerPoint. Nah, source code ini mohon jangan disebarkan keluar CSC. Ke anak cybersecurity atau ke explore itu nggak apa-apa, tapi yang penting jangan keluar CSC, karena ya nggak adil juga dong buat kalian yang udah keterima di CSC tapi yang bukan anggota CSC bisa dapat akses ke hal yang sama dengan kalian. Untuk kehadiran minimalnya itu 50% plus 1. Jadi rencananya kan kita ada 12 pembelajaran, 12 pertemuan. Ya berarti minimal kalian hadir 7 kali. Kalau kurang dari 7 kali itu nanti kalian dinyatakan tidak lulus. Kalau nggak lulus berarti waktu di farewell nanti kalian nggak akan mendapatkan sertifikat dari CSC. Yang keempat itu izin atau sakit. Kalau kalian izin atau kalian sakit itu wajib PC, mentor atau humas. Gue udah kirim kemarin di grup ya, di grup softdev, nomor-nomor dari mentor dan humasnya siapa saja. Nah, kalian bisa langsung chat ke mereka dengan alasan atau bukti. Kalau kalian misal ikut lomba kan bisa dikasih surat tuh, tolong sertakan screenshot dari suratnya itu. Atau kalau memang kalian kayak sakit atau ada kelas pengganti dan kalian izin gak ikut, ya minimal kasih alasan. Jangan cuman, Kak, besok aku izin ya gak ikut. Ya itu pastinya gak akan kita terima dan kalian di absensi akan tetap dicatat bolos. Dan ingat juga 3 kali bolos itu bisa dikeluarkan dari
CSC. Yang kelima itu kondusif. Sebentar ya. Ini tadi ada suara yang bocor ya. Oke. Oke. Tidak ada suara yang bocor, maaf. Lanjut. Yang keenam itu member of the month. Jadi di CSC ini nanti setiap bulan dipilih satu member dari tiap divisi. Nah, penilaian itu gimana? Tergantung ya. Penilaian tergantung bisa dari proyeknya, bisa dari keaktifan. Ya pastinya kalau yang lebih aktif, yang sering menjawab, sering membantu, ya kita akan kasih nilai lebih. Dan dari proyek walaupun nilainya nggak begitu tinggi, tapi pasti kalau yang proyeknya niat dapat nilai lebih juga. Jadi mohon itu diingat, dicatat, karena nanti member of the month itu tiap bulan dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Mungkin nanti ada yang bisa kasih tahu, cuman bisa ya tunggu aja lah ya, tunggu sampai ada yang dapat gitu. Oke. Tadi itu 6 peraturan yang ada di SoftDev ini. Terus kita lanjut ke pengenalan dari SoftDev itu sendiri. Karena gue rasa masih ada beberapa dari kalian yang nggak tahu tentang apa yang kita lakuin di sini ya. SoftDev itu dari ketiga divisi di CSC, SoftDev yang berurusan dengan programming. Jadi sebenarnya nggak sesuai namanya ya. Kalau ngelihat namanya SoftDev, mungkin kita mikirnya itu kayak bikin software kayak Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint. Bisa, cuman pastinya buat pemula susah. Itu susah sekali. Nah, jadi di SoftDev ini untuk pembelajaran kita fokusin ke website, atau lebih tepatnya ke back end dari website. Jadi kita mengembangkan logika seorang software developer, gimana bisa memecahkan masalah-masalah dengan menggunakan bahasa pemrograman yang akan kita terapkan di situs web. Nah, ini 3 hal yang akan kita fokusin selama pembelajaran 1 periode ke depan ini. Yang pertama itu fundamental JavaScript, jadi basic-basic dari JavaScript. Yang kedua itu adalah React.js sebagai front-end, terutama front-end untuk website. Bisa juga mungkin kalau ada dari kalian yang ingin fokus ke mobile, bisa menggunakan React Native. Nah, yang terakhir itu backend-nya. Ini yang menjadi fokus utama kita. Backend ini kita akan menggunakan JavaScript juga dengan yang namanya Next.js dan Node.js. Itu apa? Nanti akan kita pelajari setelah ini. Untuk tools-nya, tadi pagi gue udah ngirim PPT kan ya, instalasi tools software development. Nah, kalian nanti bisa coba install, dan kalau ada waktu juga gue akan coba buat ngasih arahan gitu ya, ngasih contoh kira-kira gimana instalasinya. Kalau misalnya kalian kurang ngerti, sekali lagi bisa langsung ditanyain ke mentor, humas, ataupun langsung aja di grup. Bahkan lebih bagus di grup ya, biar kalau ada yang sama juga errornya bisa langsung sekalian belajar gitu. Nah, untuk toolsnya itu yang pertama ada Code Editor. Ini yang kita pakai untuk menulis kode-kode kita. Yang TI gue yakin udah familiar banget, udah kenal banget sama namanya Visual Studio Code dan Notepad++. Cuman yang belum, intinya ya mungkin udah pernah pakai Notepad, tahu lah ya Notepad itu kayak gimana. Deal. Sorry, Deal. Boleh di full screen nggak, Deal? Oh, ininya. Di full screen aja PowerPoint ini. Oke, bentar. Oke, thank you. Nah,
buat yang udah tahu Notepad kayak gimana, intinya semua code editor tuh sama aja. Cuman untuk pemula gue sarankan pakai VS Code. Karena ya extensionnya banyak dan dia ringan dan bisa untuk semua bahasa. Yang kedua itu browser. Pasti kita semua di sini udah pernah pakai lah ya, namanya mahasiswa. Minimal buat login e-learning itu kan pasti pakai browser. Browser yang kita pakai itu bebas, boleh Edge, Chrome, Firefox, Safari, Brave atau Opera, terserah preferensi kalian. Sama juga dengan code editor. Pakai yang kalian rasa paling kalian suka, paling nyaman untuk kalian, atau bahkan yang paling menarik tampilannya untuk kalian. Yang ketiga itu Node dan NPM. Mereka itu runtime atau simpelnya itu lingkungan di mana kode kita nanti akan dijalankan. Jadi JavaScript itu nggak bisa jalan begitu aja, dia butuh suatu tempat untuk bisa berjalan. Browser itu rata-rata punya runtime-nya sendiri, jadi kita bisa aja pakai JavaScript langsung di browser, nggak perlu pakai Node. Cuman biar kita nggak usah bikin HTML dan lain-lain lagi, bisa langsung jalanin JavaScript aja, gue saranin install juga Node dan NPM. Yang terakhir itu Git. Git itu version control manager yang simpelnya backup. Jadi misal nih kalau kalian pernah install aplikasi, kalian kan nyari tuh kayak aplikasi versi 1, versi 1,0,1, 2,3 dan seterusnya. Nah, Git ini memungkinkan kita buat ngejaga versi-versi itu. Jadi misal kita ngeluarin sebuah aplikasi versi 2 tapi rusak gitu kan, dan kita nggak tahu nih rusak di mana. Nah, kita bisa pakai Git buat ngebalikin aplikasi versi sebelumnya yang seharusnya bisa berjalan dengan normal. Nah, begitu. Untuk Git mungkin kita nggak bakal begitu pelajarin di SoftDev ini, fokusnya tetap ke JavaScript. Tapi gua rasa nanti akan gua jelasin sedikit-sedikit ya untuk pengerjaan proyek terutama. Lalu proyek di CSC atau di SoftDev itu ada 2 proyek, mini proyek dan final proyek. Mini proyek itu setelah minggu ketiga atau minggu keempat, sedangkan final proyek sesuai namanya itu proyek terakhir kita. Jadi setelah semua materi sudah diberikan, baru fokus ke pengerjaan final proyek. Final proyek itu nanti aplikasi berbasis web maupun desktop atau mobile. Jadi terserah, kita nggak menetapkan. Kalian bebas mau membuat website atau mau membuat aplikasi Android, itu terserah kalian. Cuma nanti harus menerapkan konsep-konsep dasar CRUD atau CRUD. CRUD ini singkatan untuk create, read, update, dan delete. Untuk bahasa Indonesianya itu membuat, membaca, memperbarui, dan menghapus. Jadi nanti kita bermain database, bermain data, dan memanipulasi data-data untuk ditampilkan di aplikasi kita. Yang kedua itu mini proyek. Sesuai namanya mini, kita buat proyek ini lebih ringan, lebih simple, yaitu hanya aplikasi berbasis web. Jadi nggak usah harus ada autentikasi akun gitu, itu nggak usah. Pokoknya aplikasi berbasis web. Mau dibikin yang 10-20 halaman atau hanya 1 halaman saja, itu kita bebaskan untuk kalian gimana teknisnya, asalkan kembali lagi menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, kenapa kita ada proyek-proyek ini? Yang pertama itu sebagai indikator. Jadi materi ini bisa dicerna atau enggak sama kalian, itu kita lihat dari progres kalian dalam mengerjakan proyek-proyek ini. Yang kedua itu sebagai resume dan portfolio. Jadi nanti kalian lulus dari CSC, kalian lulus dari PNJ, atau bahkan semester 5, semester 7 kalian mencari magang,
kalian bisa tuh cantumin proyek kalian yang sekarang kalian bikin ini untuk menunjukkan skill-skill kalian. Jadi perusahaan itu melihat kalian, ya kalian nggak kosong doang, kalian punya isi, kalian punya bukti kemampuan kalian. Dan yang ketiga itu untuk mengembangkan kemampuan problem solving, karena gue yakin banget pasti nanti di proyek kalian itu, terutama di final project, ada aja error yang kalian temuin. Nah, gue pengen kalian coba selesain error ini mandiri, selesain sendiri. Kalau nggak bisa baru tanya ke mentor, ke teman-teman kalian juga. Itu hanya kalau kalian udah nggak bisa lagi nih. Jadi kalian kembangin dulu problem solving kalian sendiri untuk menyelesaikan masalah-masalah yang mungkin nanti akan kalian temukan setiap kalian membuat suatu program. Untuk timeline-nya, kita pembelajaran dari Maret sampai Agustus. Untuk basic-nya itu diajarkan pada bulan Maret dan bulan April. Lalu dilanjutkan dengan materi-materi yang kurang lebih itu untuk intro soft dev. Nah, mungkin sebelum gua lanjut ke JavaScript nih, ke pengenalan JavaScript, ada yang mau ditanyain nggak nih tentang soft dev itu sendiri? Ada yang mau tanya tentang soft dev atau tentang tools-tools yang akan kita pakai? Belum, Kak. Aku GG, aku mau nanya soal yang kata extension itu, kan di PowerPoint ada lumayan banyak tuh, itu juga opsional. Tapi kalau yang paling sering dipakai itu apa ya Kak? Contoh-contohnya misal, terus banyak gak extension yang dipakai? Makasih. Extension itu sifatnya subjektif ya. Jadi nggak semua orang pakai. Gue yakin ada aja 1-2 orang programmer di luar sana yang mereka nggak pakai extension sama sekali. Cuman untuk gue sendiri, gue pakai extension tuh lumayan banyak. Kalau dilihat di VS Code gue ada 76 yang gue install. Untuk masalah sering pakai, paling nggak setengahnya itu sering banget gue pakai. Tapi balik lagi itu gue sendiri, pengalaman gue sendiri yang pakai VS Code, pakai extension itu. Nah, buat kalian nanti itu balik ke kalian sendiri, bahasa apa yang kalian pakai, platform apa yang kalian fokusin, itu semua akan mempengaruhi extension apa aja yang kalian ingin pakai nanti. Jadi ya subjektif, jangan ngelihat kayak oh kakak ini pakai extension ABC, gue juga harus pakai ABC. Enggak, itu bebas untuk kalian sendiri. Tapi memang ada beberapa extension yang gue rasa umum ya, umum hampir semua orang atau hampir setiap situasi itu bisa berguna. Nah ini dari slide ini nih, ini semua extension gue ya. Yang pertama error lens, itu gue rasa berguna banget karena error lens ini ngebantu kalian. Jadi kalau kalian ketemu error, kalian nggak usah cari-cari lagi karena errornya nanti langsung ditandain, di highlight di Visual Studio kalian itu akan
kelihatan bagian yang error di mana, errornya itu apa. Yang pertama. Yang kedua, IntelliSense ini gua tulis di sini kan ada 3 nih, npm, path, dan tailwind. IntelliSense yang akan kalian pakai itu balik lagi ke apa aja bahasa yang kalian pakai. Jadi kalau misal kalian pakainya JavaScript, ya silakan install IntelliSense JavaScript. Kalau kalian pakainya PHP, installnya IntelliSense PHP. Kalau kalian pakainya Python, installnya IntelliSense Python. IntelliSense ini biasanya ada paketan ya. Misal kalian install Python, itu bahasa Python ke laptop kalian, itu otomatis ngebawa IntelliSense ke laptop kalian secara global. Jadi kalian gak usah install lagi extensionnya. Cuman ya gue saranin kalian coba install aja lagi IntelliSense sesuai dengan yang kalian butuhin. Fungsinya itu, jadi kalau misal kalian mau nulis console log, kalian gak harus nulis kata per kata. Kalian tulis CON aja itu udah muncul suggestion-nya. Jadi tinggal pencet tab, otomatis langsung ditulisin sama komputer. Terus prettier. Prettier ini lumayan penting kalau kalian kerja bareng orang lain. Jadi kalau kalian misal ngerjain suatu proyek bersama 2-3 orang lain nih, pakai prettier itu ngeformat teks kalian. Jadi kayak indentasi, spasi, enter, white space, itu semua dirapihin oleh prettier. Yang terakhir itu yang gue saranin indent rainbow. Fungsinya itu kalau di pemrograman kan nanti kalian akan banyak pakai tab ya, indentasi. Jadi kalian kayak ngasih spasi banyak gitu kan. Nah, pakai indent rainbow ini kalian kelihatan nih yang tab yang ini itu isinya mana aja sih. Tab yang ini penutupnya di mana, itu kelihatan diwarnain di VS Code-nya. Mungkin gua contohin juga beberapa kodenya, beberapa extension-nya di VS Code langsung ya. Bentar. Nah. Oke. Ini ada beberapa extension yang gua pakai. Yang pertama tuh indent rainbow. Kalau kalian lihat di sini, di sini kan ada yang kayak berwarna ini nih. Ada yang warna pink, warna biru, warna kuning. Itu hasil dari indent rainbow. Jadi kelihatan kalau style ini ditutup di sini. Nah, nanti kalau kalian punya kode yang sampai ratusan baris, extension ini akan sangat membantu kalian. Yang kedua itu prettier. Prettier itu contohnya kan ini ada kayak spasi gini ya. Ini namanya tab atau indent. Nah, di sini kan ada 2 nih. 2 kali indent, 2 kali indent, 2 kali indent. Kalau pakai prettier otomatis diformat. Nah, kan? Jadi kayak dikasih enter di sini, indentnya dikurangin. Kalau misal kalian nggak sengaja kayak ini kan aneh nih teksnya, banyak banget spasinya. Pakai prettier bisa otomatis dihilangin. Kalau IntelliSense contohnya, nah ini dia. Kayak kelihatan banyak contoh lah ya. Jadi kalian nggak usah nulis satu-satu lagi. Nah, kalian lihat di sini ada banyak banget contohnya. Ini IntelliSense dan snippet. Jadi kalian cukup tulisin beberapa kata, itu kalian bisa otomatis di auto finish gitu.
kurang lebih itu sih paling 3 extension itu aja yang sering banget dipakai untuk secara general. Cuma baik lagi kalau kalian mau install itu silakan, kalau enggak ya silakan juga. Siapa tahu kan kalian mau cari yang lebih ringan gitu. Oke Kak, makasih. Oke, ada lagi yang mau ditanyain yang lain? Oke, kayaknya udah nggak ada. Gue langsung aja ya masuk ke pengenalan software development. Sebentar. Ini dia. Jadi soft dev periode ini 2024 ini bahasa pemrograman yang kita pakai itu JavaScript. Kalau sebelumnya itu waktu angkatan sebelum kalian, angkatan gua itu belajarnya Python. Tapi karena kita ngikutin perkembangan di kampus juga dan perkembangan di dunia pemrograman, kita putusin buat diubah ke JavaScript. Nah, apa sih JavaScript itu? Jadi JavaScript itu bahasa pemrograman tingkat tinggi yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi web dan memberikan interaktivitas pada halaman web. Impamanya tuh kalian bisa bayangin website itu kayak tubuh manusia atau tubuh makhluk hidup. HTML itu kerangkanya. Jadi yang membuat frame atau membuat kerangka dari website itu adalah HTML. Nah, kita pasti kan kerangka itu kayak serem lah ya. Kita ngeliat manusia cuman tulang-tulang doang kan serem. Kita kasih kulit, kita kasih mata, rambut, mulut, itu menggunakan CSS. CSS itu kayak kalau gambar hitam putih dengan CSS kalian bisa kasih warna. Fungsinya untuk ngerubah tampilan dari website kalian. Nah, JavaScript itu kayak otot dan sendi. Otot, sendi, saraf, otak, itu semua JavaScript. Fungsinya yang ngebuat website kalian yang awalnya statis, cuman buat nampilin konten, jadi bisa berinteraksi dengan pengguna. Misal kalau kalian lihat Google Form, gimana sih cara website ngirim data dari Google Form itu, dari formnya itu ke database. Nah, itu bisa menggunakan JavaScript. Atau misal kalian ngelihat ada website yang kalian tekan tombolnya, ntar otomatis kayak ngirim pesan ke email kalian atau nampilin sesuatu di layar kalian. Nah, itu juga pakai JavaScript. Tombol itu dihubungkan ke sebuah script, ke sebuah file JavaScript yang akan menjalankan perintah-perintah program dan dibalikkan ke pengguna website. Kenapa kita pakai JavaScript di CSC? Apalagi kan sebelumnya dari awal softdev sampai angkatan kemarin itu masih pakai Python. Tapi kenapa sekarang kita pindah ke JavaScript? Yang pertama itu mudah. JavaScript itu mudah dipelajari dan mudah digunakan. Kalau Python itu kan kita butuh install bahasanya lagi. Kita harus install code editornya lagi. Dan kita harus ngejalaninnya itu harus di komputer kalian. Kalau JavaScript, bahkan sekarang itu JavaScript bisa dijalankan langsung di browser kalian.
di Chrome, di Edge, di Firefox, kalian buka konsol dan kalian bisa langsung masukin kode JavaScript di situ. Kedua, sintaksnya itu sangat mudah dibandingkan beberapa bahasa lain. JavaScript sintaksnya itu nggak begitu rumit, gampang banget dimengerti oleh bahkan mereka yang belum pernah sekalipun menyentuh bahasa pemrograman lain. Nah, yang kedua, JavaScript itu populer. Dia sangat populer, sangat sering digunakan. Bahkan setiap website itu udah hampir pasti pakai JavaScript. Nah, karena populer, karena banyak yang pakai, akhirnya JavaScript ini punya komunitas yang sangat besar. Dan karena komunitasnya besar, otomatis banyak banget orang yang ngebikin modul-modul atau library atau framework untuk JavaScript. Jadi sekarang ini aja JavaScript itu bisa dipakai untuk artificial intelligence, bisa dipakai untuk aplikasi mobile, bisa dipakai untuk aplikasi desktop, bisa untuk website, dan banyak lagi. Bahasa-bahasa lain mungkin nggak bisa. Misalnya Java. Java itu nggak bisa dipakai untuk bikin aplikasi iOS, aplikasi Apple, itu nggak bisa. Swift itu nggak bisa untuk bikin aplikasi Android, nggak bisa untuk bikin aplikasi Windows. Sementara JavaScript ini bisa untuk semua platform. Nah, ada beberapa alasan lain lagi kenapa JavaScript lebih enak dipakai di soft dev ini. Cuman mungkin ke depan itu lebih ke bias, lebih ke preferensi gua pribadi. Nah, gua mau kalian ini coba-coba sendiri, enak nggak sih JavaScript ini? Kalau misal nggak enak, ya silakan kalian pakai bahasa lain selain JavaScript. Termasuk untuk final project. Misal kalian nanti final projectnya kalian nggak mau pakai JavaScript, maunya pakai Python. Karena kan TI kalau nggak salah sekarang belajar algoritma pemrograman itu pakai Python kan ya. Nah, kalau kalian maunya pakai Python ya silakan. Tuh. Nah, sekarang instalasi. Ini mungkin nanti aja gue jelasin di akhir mengenai instalasi tools. Node.js. Node.js itu ya kayak tadi gue jelasin, itu adalah lingkungan di mana kita bisa menjalankan JavaScript kita. Kan kalau di browser itu ada runtime-nya sendiri. Jadi kita bisa jalanin JavaScript di browser, di konsolnya browser. Cuman kalau di luar browser, kita butuh suatu runtime yang bisa menjalankan kode-kode kita itu. Nah, Node.js ini itu adalah runtime yang paling populer untuk JavaScript. Bukan berarti nggak ada yang lain. Mungkin kalau kalian mau coba-coba ke ke runtime lain, silakan. Contohnya itu ada namanya Winter.js. Cuman gue harus jujur, mending nggak usah. Node.js ini paling populer, package-nya paling banyak, komunitasnya paling besar, dan dia juga paling stabil. Performa paling aman itu Node.js. Kalau kalian mau bereksperimen silakan, tapi untuk kalian bikin produk, untuk kalian jual, untuk kalian bekerja, gue sarankan tetap menggunakan Node.js. Nah, ini ada program sederhana nih, JavaScript, yaitu console log. Sesuai namanya, console log itu kita membuat sebuah log atau sebuah catatan di konsol. Nah, ini contoh sintaks JavaScript itu modulnya di sini console, metodenya log, lalu value yang ingin kita tampilkan. Di sini kita masukkan teks hello world. Outputnya teks hello world di konsol kita. Nah, mungkin untuk JavaScript-nya itu nanti kita jelasin di pertemuan berikutnya. Jadi untuk sekarang tuh benar-benar nggak ada pemrograman sama sekali.
khusus untuk instalasi dan persiapan saja. Gimana untuk JavaScript? Ada yang mau ditanyakan sebelum gua lanjut ke bagian terakhir yaitu instalasi tools? Ada ya? Oke. Kalau gitu langsung aja ke instalasi. Langsung ini sebenarnya gue mau nanya nih, dari tadi pagi ada yang udah coba install sendiri nggak? Kalau yang udah coba, tolong ini dong, chat aja di sini di Google Meet-nya. Atau enggak boleh resen nih yang udah. Nah ya, atau resen. Atau enggak sebelumnya udah pernah download nih, kan kuliah pastinya butuh VS Code kali ya. Udah. Nicholas udah, Wildan udah. Yang lain gimana? Oh, banyak yang udah ya. Kalau yang ketemu error, ada nggak nih? Yang udah coba tapi malah ketemu error? Oke, pada udah semua deal. Udah semua ya. Kalau yang VS Code mungkin di skip aja kali ya. Oke. Udah semua. Nah, kalau misalnya Node.js, kalian udah pada download apa belum nih? Wah, Wildan. Cepet banget nih, Wildan. Wih, ada yang udah ya. Banyak nih. Tapi ada yang belum nggak? Kalau ada yang belum, kita ini nih. Ya, yang belum nih, yang belum. Biar kalau ada yang belum, diajarin. Ya, yang belum nanti kita suruh share deh. Banyak yang belum. Kita pandu deh, coba. Yang belum nih, siapa yang mau coba share screen, nanti kita pandu. Ya, boleh Nicholas atau Cinta nih yang suka rela. Boleh share screen juga. Ya, yang tadi bilang ada kelas itu boleh langsung live aja. Oke. Jadi TI 2B sama TI 2B doang ya yang kelas siang. Ya, boleh izin live kalau misalnya ada kelas, nggak apa-apa. Apa dicontohin aja, Dil? Coba Dil, dicontohin Dil. Contohin ya. Ini karena gue pakainya Windows, jadi gue cuma contohin buat yang Windows, yang Mac, yang Linux, mungkin bisa coba sendiri dan langsung aja kasih tahu kita salah error di mana. Kalau kalian lihat di PPT yang udah gue kirim di slide 5, jadi instalasi Node-nya ini gue pakai NVM atau Node Version Manager. Nah, untuk Windows itu ada versinya sendiri, NVM Windows. Bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Cuman kalau kalian nggak mau ribet buka GitHub, bisa langsung aja buka yang di setup.txt ini. Ini langsung ke install otomatis. Nah,
Kalau udah ke download file exe-nya, kalian open file, harusnya muncul kayak gini. Ini namanya wizard. Jadi ini yang ngebantu kita di proses instalasi. Tahapannya ya kayak kalian install software biasa gitu ya. Gue yakin kalian pasti udah pernah install software di laptop kalian kan. Nah, diikutin aja. Pilih mau dipasang di mana. Next, sampai install. Gue udah punya, jadi gue nggak bakal install lagi. Kalau kalian udah install NVM-nya, nah bisa buka terminal. Nah, sebentar, terminal gue. Sebentar. Oke. Jadi kalian bisa langsung buka terminal. Nah, masukin aja komen yang di slide ke-7. Jadi pakai nvm list available. Kayak gini. Nah, nantinya ini akan menunjukkan semua versi Node yang bisa kalian install. Di sini kita mau fokus di kolom LTS. Jadi di sini ada 4 kolom. Current, LTS, old stable, dan old unstable. Pastinya jangan pakai yang old unstable karena ya sesuai namanya itu nggak stabil. Dan kita nggak mau pakai yang versi lama. Selalu pakai versi yang terbaru. Kalian boleh pakai yang current, cuman gue saranin pakai yang LTS. Karena LTS ini adalah versi yang paling stabil, paling baru. Jadi yang paling aman buat dipakai. Nah, komen buat installnya itu pakai nvm install. Jadi pakai nvm install. Ini gue contohin pakai yang 21,7,1. Nah, kalian bisa masukin ARC. ARC ini versi dari arsitektur CPU kalian. Kalau kalian nggak tahu arsitektur CPU itu apa, kalian nggak usah masukin. Ini opsional, ini settingan tambahan kalau misal kalian pakai laptop atau PC lama atau pakai CPU yang misal dia arsitekturnya 32 bit. Cuman kalau kalian pakainya ya laptop standar lah ya, laptop consumer kayak laptop gaming atau Lenovo IdeaPad, Asus, itu harusnya kalian cukup pakai nvm install versi yang kalian mau. Nah, tinggal di enter, dia bakal langsung ngedownload Node.js-nya. Ini emang agak lama ya, tergantung internet connection kalian juga. Kalau kalian pakai wifi yang cepat ya harusnya lumayan cepat. Nah, ini udah selesai. Jadi dia otomatis nge-install Node.js dan npm. Nah, kalian bisa pakai nvm list. Jadi nggak pakai available, cuman nvm list doang buat nampilin yang ada di punya kalian, yang ada di laptop kalian. Di sini gue pakai versi 20.11.1, itu yang LTS. Cuman kalau misal kalian mau pindah ke misal yang 21,7, bisa pakai nvm use current. Atau masukin ini ya, masukin versinya langsung kali. Nah ya, masukin versinya langsung 21,7,1, otomatis Node di PC kalian, di laptop kalian itu akan pindah versinya.
Cuman gue saranin sih ya sekali lagi pakai yang LTS aja. LTS itu yang paling stabil untuk beberapa waktu ke depan. Kalau kalian udah selesai instalasi, kalian bisa coba cek juga pakai node-v itu buat tunjukin versi node kalian, dan npm-v buat nunjukin versi npm kalian. Nah ini dia. Lihat npm gua versi 10,2,1. Kurang lebih itu aja sih ya buat instalasi npm dan node. Itu buat Windows. Kalau buat Linux seharusnya buat nvm-nya itu sama. Pakai nvm list, nvm use current, nvm install. Cuman memang yang beda itu di install nvm-nya. Kalau tadi kan Windows pakai .exe, pakai wizard. Kalau Mac dan Linux itu ada komennya, pakai curl atau wget. Cuman kalau udah selesai ke install, nah kalian bisa pakai komen -v nvm buat ngecek. Habis itu bisa langsung ikutin aja tahap di slide 7. Langsung ke Git aja kali ya. Git itu lumayan mirip. Kalian bisa ke website resminya atau langsung aja install versinya ya, versi Windows. Ini gue udah install tadi. Nah, sama juga kayak nvm, kalian ngebuka wizard baru. Nah, sama juga di next aja terus. Ini option ini nggak usah diotak-atik, biarin aja default value-nya karena itu udah lebih dari cukup. Kalau misal kalian ada keperluan khusus, ada fitur yang emang kalian pengen, baru kalian bisa otak-atik di sini. Default editor, ini yang kita pakai kalau mau ngerubah file Git dimanapun. Gua karena emang semua kegiatan programming gua lakuin di Visual Studio Code, gua pilih default editor itu Visual Studio Code. Cuman kalian bebas, kalian bisa pakai Sublime Text, kalian bisa pakai Notepad, Atom, WordPad, atau editor manapun yang kalian install di laptop kalian. Gue saranin sih tetap pakai Visual Studio Code karena ya baik lagi ini yang paling mudah untuk pengguna baru. Untuk opsi-opsi lainnya sama, biarin aja yang value defaultnya, biarkan Git yang menentukan. Gunakan Git di command line. Ini kan recommended, ini nggak usah dirubah lagi. Lalu gunakan bundle OpenSSH, gunakan OpenSSL, gunakan Windows Style, dan ya sama aja terus sampai nanti muncul tombol install. Nah, kalau udah muncul tombol install, tinggal kalian install. Nanti kalau udah keinstall, bisa kalian cek di terminal juga pakai komen git-v. Nah, ini akan menunjukkan versi Git kalian. Kalau untuk macOS dan Linux itu sama juga ya, pakai brew dan sudo. Tapi kalau macOS, mungkin di sini ada pakai Mac dan kalian menggunakan Xcode, code editor punya Apple, seharusnya Git itu otomatis terinstall di Xcode. Jadi kalian nggak usah ngurusin instalasi apa-apa lagi, harusnya udah ada di Xcode-nya. Cuman gue jujur gue juga kurang ngerti penggunaan macOS, jadi kalau kalian ketemu error ya silakan aja tanya di grup, kita coba troubleshooting bareng-bareng. Oke, kayaknya itu aja buat instalasi
toolsnya. Code editor baik lagi sesuai preferensi, dan extension itu juga opsional. Gimana buat instalasi tools, ada yang mau ditanyain atau mungkin ada yang udah coba dan ketemu error? Oke. Kayaknya aman semua ya. Itu nanti yang belum selesai install, belum install baik itu core editor ataupun Node-nya, bisa coba sendiri, dan ya kalau ketemu error bisa langsung chat aja di WA ya. Ini karena masih ada waktu, gua mungkin contohin sedikit aja nih bahasa JavaScript, sintak-sintak sederhana JavaScript. Nah, ini dia. Udah kelihatan kan ya? Ini ada ini juga extension namanya Code Runner. Itu lumayan sering gue pakai juga kalau buat programming di luar web, di luar website. Jadi kayak programming dengan Java atau dengan Python, itu sering banget gue pakai. Ini extensionnya kalau ada yang mau cari. Nah, fungsinya itu, ini kan ada kode JavaScript simple banget ya, yang tadi kita lihat di di PowerPoint. Kalau kalian ke arah sini, di atas kanan ini ada tombol run code atau Ctrl+Alt+N. Nah, kalau kalian pencet, otomatis dia bakal ngejalanin kode kalian. Ini dia. Bisa dilihat nih, kalau console log ini dia ngasilin sebuah log atau sebuah catatan di terminal. Ini ada beberapa contoh kode JavaScript lain ya, kayak ini. Nah, ini bisa kita coba juga sama lagi. Dia bakal nampilin hasilnya, bakal nampilin hasil dari kode JavaScript itu. Nah, kalau kalian pakai ini bisa dilihat kalau kita nih pakai Node. Jadi karena gua nggak ngejalanin di browser, gue jalanin di laptop gua sendiri, gue perlu sebuah runtime. Dan runtime-nya kayak tadi yang udah diinstal, gue pakai Node. Jadi kalau pakai ini kan kita nggak usah pakai bikin HTML lagi nih buat nampilin script-nya ini. Tuh. Ada beberapa sintaks JavaScript menggunakan variabel, sebuah operator matematika, sebuah array. Ini nggak diajarin minggu ini, karena gue rasa kalau diajarin minggu ini pasti bakal agak lama juga ya, dan kayaknya beberapa juga belum selesai install VS Code dan Node-nya. Jadi ini kita simpan buat minggu depan. Ini kita ada di GitHub, ada kode-kode ini ada di GitHub, source code-nya. Itu nanti linknya akan gua taruh di deskripsi grup WA. Jadi kalau kalian mau coba-coba ngelihat materi
minggu keempat atau minggu kelima, itu kalian nggak usah nunggu dari kita ngebahas, kalian bisa langsung coba-coba lihat sendiri. Cara install dari Git-nya mungkin gue jelasin dari sekarang aja kali ya. Bentar. Nih. Jadi kalau kalian ke GitHub, www.github.com, itu ntar gue kasih linknya kan. Bentar. Ini dia. Ini link repositorinya. Nah, kalian bisa nah ini di tombol hijau ini, code ini, kalian bisa pakai GitHub CLI ini langsung aja masukin di terminal. Pakai ini yang HTTPS ini. Atau kalau kalian masih nggak ngerti cara pakai Git, bisa langsung download zip. Nanti kalau di-download, tinggal di ekstrak dan bisa langsung kalian buka di editor apapun. Ada juga Open with Visual Studio, cuman kayaknya ini harus konekin GitHub kalian ke Microsoft. Jadi mungkin kalian nanti nggak ada opsi ini. Jadi ya kalau kalian bingung pakai Git, bisa coba pakai download zip aja. Atau kalau udah ngerti cara pakai Git, bisa langsung pakai salah satu dari 3 ini. Bisa pakai HTTPS, SSH, atau GitHub CLI. Oke. Paling itu aja untuk tools dan contoh-contoh sintaks ya. Gimana, ada yang mau tanyain? Mungkin sebelum kita tutup, karena udah agak sore juga ya. Yang pengen istirahat, yang pengen mulai cari takjil itu. Atau kalau ada yang nanya boleh kali ya, satu tadi contohin coba konsolog tadi tuh. Yang udah install VS Code, Node, sama ya coba dicontohin yang tadi Fadil contohin. Satu orang aja. Iya. Ayo. Ini yang aktif dapat nilai keaktifan nih. Iya nih. Lumayan kan tadi ada member of the month ya, Dil ya? Iya, lumayan itu bisa Spotify Premium. Bisa. Ayo, yang udah. Wildan udah belum, Wildan? Udah nggak? Udah belum, Wildan? Download VS Code sama Node.js? Udah Kak. Oke, boleh kali dicontohin yang tadi Fadil contohin. Sederhana aja sebentar. Share screen ya Kak? Boleh.
Oke, mantap Wildan. Itu gua lihat lu kayaknya udah belajar sendiri itu. Itu belajar di mana Wildan? Ikut ini sih apa beasiswa di coding itu Kak. Oh, biasa di coding. Iya. Oh. Gini Will, mungkin bisa sharing-sharing dikit Will. Gimana sih caranya biar bisa kayak belajar konsisten gitu Will, buat yang lain nih, buat yang masih baru belajar. Terus misalnya cara lu belajar kayak gimana, bagi waktunya gimana, sampai lu bisa kayak lumayan nguasain nih. Tadi gue lihat lu kayak udah banyak project nih. Coba ceritain dikit sebelum kita tutup nih hari ini. Kalau buat pemula sih bisa belajar dari YouTube, terus kayak cari-cari bootcamp gratis gitu. Nah, untuk pemula biasanya kan apa ya? Kayak teknologi kan berkembang terus nih. Kayak nanti ada teknologi ini, teknologi itu. Nah, jadi pilih satu bahasa pemrograman yang emang benar-benar pengen gitu. Sampai terus kuasain dulu fundamentalnya sampai benar-benar kuat. Nah, kalau misalnya belum kuat nih di satu bahasa pemrograman, jangan pindah-pindah dulu. Kayak ngikutin teman, oh ini bahasa ini lagi populer nih, terus ngikut sini, ngikut situ. Itu sih yang paling konsisten. Terus juga setiap harinya juga luangin waktu buat apa namanya, buat belajar gitu. Mau sejam, 30 menit, pokoknya yang intinya coding. Itu aja sih Kak paling. Oh, yang penting mah konsisten ya. Mau sejam, mau berapapun, yang penting sehari ada perkembangan gitu ya, Wildan. Iya Kak. Terus juga ikut komunitas gitu. Komunitas. Iya. Buat nanya-nanya. Wildan minggu depan mau jadi mentor gak Wildan? Astagfirullahaladzim. Mau. Oke, nanti kita tunggu. Wildan mengajar. Innalillahi. Oke deh Will, pokoknya untuk yang lain boleh dicontoh nih Wildan nih, kayak dia belajar otodidak, nyari yang beasiswa gratis, itu tuh sebenarnya bermanfaat kalau buat kita. Walaupun kayak belajarnya dikit-dikit nggak yang sebanyak orang kayak 3 jam walaupun 30 menit tadi kata Wildan itu udah cukup loh. Yang penting ada kayak namanya perkembangan. Jadi hari besok harus lebih baik dari hari ini. Intinya gitu sih. Soalnya gue juga pengalaman belajar kayak Wildan gitu juga. Nggak perlu lama-lama, cukup aja kayak 30 menit. Yang penting ada hal baru yang mesti tangkap. Itu sih pesan dari gue nih buat di akhir sesi CS ini nih. Yang lain gimana? Boleh nambahin dikit? Atau enggak boleh di chat ya di grup nanti biar rame-rame kita problem solvingnya, atau enggak boleh chat Wildan, itu mentor kita, salah satu mentor juga itu Wildan. Untuk kita. Ya. Ya, feel free aja kalau buat sharing sama kita. Terus juga ya itu aja sih.
pokoknya yang ada kegiatan habis ini kayak tadi GG ya, habis ini ada taekwondo, pokoknya tetap semangat. Yang puasa jangan sampai minum walaupun dikit, ya tetaplah jangan sampai buka diam-diam. Oke, pokoknya tetap semangat, belajar terus sampai ketemu minggu depan. Kalau mau ada yang izin, boleh izin di grup boleh kali ya, izin di grup boleh, ngechat kita boleh. Tapi kalau izin nggak masuk jangan chat Wildan, chat kita, oke? Oke, pokoknya itu aja sih. Sekian dari kita nih, CSC Softdev. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Oke Bang, makasih Bang. Oh.